Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil mamdud. Maka setelah datang keputusan Allah, yaitu azab dari Allah. Apa azabnya? Ja'alna 'aliyaha, kami jadikan bangunan atas, bagian atas bangunan mereka itu menjadi bawahnya. Jadinya bangunnya dibulak-balikkan oleh Allah. Yang tadi di atas tempatnya dijadikan di bawah, gampangnya roboh semua. Itulah bangunan itu. Setelah itu wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil, lalu kami hujani dengan hujan batu yang panas, yang dibakar, yang keras, itu dari sijil. Nah, ini batu dari neraka itu. Terus ditimpakan kepada kaumnya Lut itu. Dan mereka dihantam dengan batu-batu dari situ bertubi-tubi. Musawwamatan inda rabbika. Nah, batu-batu itu diberi tanda oleh Allah, dari sisi Allah. Nah, tandanya apa? Setiap batu diberi nama sasarannya. Loh, hebat toh. Allah melempar batu dari neraka, setiap batu dikasih nama sasaran orang yang akan kena. Loh, bayangkan. Wong si A, si B, si C, batunya ya si A, si B, si C, nanti si A ngena orang si A, udah begitu. Allah sampai begitu itu. Menghancurkan musuhnya orang-orang kafir seperti itu. Nah, kalau sekarang ya model zaman sekarang ya rudal itu, umpamanya rudal Korea bisa dilempar ke Amerika, umpamanya begitu, dikasih tanda, alamnya jelas, sasaran rudal itu tertentu. Nah, zaman Allah sudah ada itu. Batu-batu dari neraka sijil itu diberi tanda, diberi alamat, sasaran yang akan dikenainya, begitu loh. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan azab itu tidak jauh dari tempat orang yang zalim. Nah, artinya itu bagi orang yang zalim nanti masih kena azab itu. Jadi azab itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Itu ceritanya Nabi Lut. Nah, sekarang ganti cerita lagi. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nah, sekarang Allah mengutus kepada kaum Madyan, itu suatu kaum namanya Madyan. Yang diutus yaitu saudaranya, ya kelompok Madyan itu, saudara di orang Madyan itu, yang namanya Syu'aib, ya Nabi Syu'aib, itu diutus ke situ. Nah, selalu setiap Rasul diutus itu mengatakan, mereka mengatakan, ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Hei kaumku, sembahlah Allah, dan tidak ada bagimu itu Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada itu Tuhan selain Allah, tidak ada bagimu itu. Ya Allah itulah satu-satunya, sembahlah itu. Perintahnya begitu, semua Rasul diperintah seperti itu. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Wah, ini perintah pokoknya, kamu sekalian jangan mengurangi takaran dan mizan dan timbangan. Nah, ini juga berlaku bagi kaumnya Muhammad. Kalau menakar dan menimbang itu harus pas. Sebab dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat, entah di pasar, entah di jalan-jalan, orang berjualan itu sering tidak memenuhi takaran itu dan timbangan itu. Contoh ya, saya sudah ngalami itu. Beli duku di tepi jalan, ya pakai timbangannya itu timbang. Katanya 1 kilo, sampai rumah ditimbang tinggal 8 on. Kalau di pasar ada gula, katanya 1 kilo, ditimbang ya tinggal 8 on. Nah, seperti itu namanya dia tidak nepati takaran dan timbangan. Kalau orang menjual minyak, umpamanya takaran dimasukkan gini, mestinya diangkat pelan-pelan supaya tidak ada yang tumpah, tapi biasanya tidak, begitu ditarik ke atas agak dikeras gitu, ada yang tumpah. Nah, itu kan artinya terus timbangnya tidak tepat seperti itu. Nah, kalau berbuat demikian itu pada akhirnya kelebihannya itu ya, dia mengurangi timbangnya itu pada dasarnya dengan sama dengan riba itu. Tidak halal itu. Lalu Nabi Syu'aib melanjutkan omongannya, ini arakum bi khair, aku ini maunya akan melihatmu itu orang-orang yang baik. Artinya orang yang baik itu ya kalau berjualan, menimbang itu dan menakar itu yang tepat. Jangan sampai dikurangi, begitu loh.
Wa ini akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan sesungguhnya aku itu mengkhawatirkan loh. Kamu kaumku, kamu akan mendapat azab, yaitu ya besok pada hari kiamat itu bisa membinasakan kamu itu. Kamu diliputi itu. Allah mengetahui semua dosamu akan dibalas, kamu akan dibinasakan itu. Wa ya qaumi, kaumku, aful mikyala wal mizan. Sekali lagi, kaumku, penuhilah, tepatilah kalau kamu menakar dan menimbang. Bil qisd wala tabkhasul nasa asya'ahum. Kamu jangan merugikan manusia apa yang menjadi haknya. Nah, menjadi haknya itu umpamanya kalau orang membeli ya toh, 1 liter minyak itu yang beli yang mempunyai hak mendapat 1 liter pas itu. Tapi kalau menjualnya dengan cara agak digerakkan itu, ada yang tumpah dulu baru diberikan pada yang beli, itu namanya yang beli dirugikan sedikit itu. Nah itu nggak boleh itu. Demikian juga yang nimbang tadi, katanya duku 1 kilo kok tinggal 8 on. Nah yang 2 on itu kan namanya merugikan orang yang beli kan. Jangan begitu, itu salah, itu tidak benar. Makanya tepatilah itu. Wala ta'sawfil ardi mufsidin, kamu jangan membuat kejahatan di dunia, di bumi ini dengan cara membuat kerusakan. Itu tadi, itu kan kejahatan itu. Ya kamu lakukan mengurangi timbangan dan takaran itu kejahatan itu. Itu pada dasarnya kamu itu buat kerusakan di bumi itu. Baqiyatullahi khairul lakum. Nah, sisa yang dari Allah itu lebih baik dari kamu. Maksudnya begini loh. Kalau umpamanya harga duku 1 kilo 8.000 ditimbang tepat 8 kilo ya harganya 8.000 dibeli oleh pembeli dengan harga 8.000 itu kan pada waktu menjual kan dia membelinya kulaknya kan tidak sampai 8.000 kan, mungkin 7,5 ya toh, kulak 7,5 dijual 8.000 ditimbang pas betul timbangannya ya dibayar 8.000, itu kan berarti sudah ada laba 500 lah. 500 itulah itu yang namanya itu dari Allah itu. Nah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berarti 8 on dengan mengurangi timbangan, itu celaka kamu seperti itu. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang itu curang dalam hal menakar dan timbangan begitu loh. Ini penting juga, ini perlu diketahui oleh para itu pedagang-pedagang yang menggunakan takaran timbangan itu. Tepatilah takaran timbangan itu. Kamu jangan berbuat kejahatan di bumi, yaitu melalui berbuat kerusakan-kerusakan. Dan sisa dari Allah itu lebih baik daripada kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu itu memang percaya ya kepada rukun iman yang 6 itu, iman pada Allah, pada malaikat, pada kita, pada Rasul, hari akhir dan takdir itu. Nah kalau kamu iman betul, jadi orang iman betul, maka carilah laba yang diridhoi Allah. Ya tadi itu sisa dari Allah itu ya laba karena jual dan belinya sudah ada perhitungan badinya itu tadi. Wa ma ana alaikum bikafid. Aku ini bukanlah mama ana, dan aku inilah bukanlah penjaga kamu sekalian. Jadi Syuaib itu mengatakan aku ini bukan penjaga bagimu ya. Menjaga itu Allah segalanya itu. Qalu lah, kaumnya Syuaib menjawab, qalu ya Syuaibu asolatuka ta'muruka anta teruka maya abudu abauna. Mereka berkata kepada Syuaib, ya nabiku, Nabi Syuaib, asolatuka, apakah agamamu itu ta'muruka, kamu merintahkan aku agar aku ini meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapakku. Kami kan sudah jelas menyembah patung-patung berhala, gitu. Ada Mata, Uzza, itu Manat, itu kan yang disembah mereka itu seperti itu. Apa kamu memang merintahkan dalam agama aku diperintah untuk meninggalkan sesembahan yang telah disembah oleh bapak-bapakku itu? Au anaf ala fi awalina ma nasya'u,
atau kamu melarang aku melakukan terhadap harta bendaku sesuai dengan yang kehendaki ini. Aku udah biasa toh, kalau berjual beli menakar mesti tak kurangi sedikit aku supaya berhati kan, begitu kan. Aku kan udah biasa gitu. Tapi apa kamu melarang itu? Saya tidak boleh itu mengurangi timbangan itu. Itu kan sudah kami lakukan biasa, kebiasaan dari kami itu seperti itu supaya berhati kan, begitu. Innaka la antal halimur rasyid. Sungguhnya kamu itu kan seorang yang penyantun, ya toh? Dan orang yang rasyid, yang pandai, berpengetahuan. Mengapa kamu kok merintah seperti itu? Kamu berakal ya, rasyid itu berakal, berpengetahuan, pinter dan sebagainya. Kamu kok begitu gimana? Kamu penyantun, kamu berakal, pinter dan sebagainya. Kok merintah aku seperti itu? Maka Nabi Syuaib menjawab, qala ya qaumi ara'aitum in kunta ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan kasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Maka Syuaib menjawab, ya kaumku, bagaimana pendapatmu? Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Bagaimana pendapatmu jika aku ini diberi tanda bukti yang nyata dari Tuhanku, yaitu kami diberi petunjuk, diangkat sebagai rasul, diberi kitab gitu. Walayakani, dan aku telah diberi rezeki dari Allah, rezeki kasana, rezeki yang baik-baik. Ya rezeki yang baik itu ya dalam arti kalau berjual beli jangan menimbang dikurangi, jangan akar dikurangi begitu, yang pas-pas itu rezeki yang baik itu. Bama uridu an ukhalifakum ilama anhakum anhu. Dan aku tidak berkeinginan, ya, aku tidak akan menyalahi apa yang aku telah larang padamu sekalian. Jadi aku sudah larang itu ya sudah dilarang, aku tidak akan melanggar larang aku itu, begitu. Jadi kalau aku melanggar larangan yang saya larangkan kan nggak benar. Jadi kalau kamu dilarang mengurangi timbangan, aku ya tidak akan mengurangi timbangan, begitu. In uridu ilal islaha. Dan aku itu tidak lain hanya berkehendak supaya kamu itu ya melakukan kebaikan. Mastata'tu, ya selama aku ini punya kemampuan, wama taufiki, dan tidak ada petunjuk itu kecuali dari Allah. Ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan kepadanya Allah aku ini ya kembali bertawakal dan kembali. Artinya semua persoalanku saya kembalikan kepada Allah, saya serahkan pada Allah, saya serahkan pada Allah, dan aku selalu akan kembali, ya, akan kembali kepada Allah dalam arti kalau saya bersalah ya mohon ampun, lalu bertobat, lalu kembali kepada Allah. Begitu.